hadir dalam kesempatan ini, dan mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu. Pertama sekali, pimpinan izin terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas apa yang sudah kita laksanakan selama ini secara bersama-sama. Karena lebih dari 1 bulan kejadian bencana banjir bandang di Sumatera dan Aceh khususnya, itu Kabupaten Ilores terus mengalami perbaikan, ya, kondisinya semakin hari terus pulih kembali. Ini berkat dari bantuan dari pemerintah pusat, tentunya BNPB dan semua lembaga dan kementerian, termasuk bantuan dari Bapak Gubernur, pemerintah Aceh dan jajaran, dan sinergi kami yang kami buat di Kabupaten Ilores, tentunya bantuan dari pihak Polres dan BIM. Kemudian ada 1 batalion di Kabupaten Ilores, batalion 855, dan ini cukup membantu kami dalam penanganan pasca bencana kejadian banjir bandang di Kabupaten Ilores. Kemudian dalam kesempatan ini, pimpinan izin kami sedikit barangkali menyampaikan terkait dengan dampak yang kami rasakan, terutama untuk kerusakan sarana dan prasarana. Mungkin untuk rumah rusak berat, rumah rusak itu ada 5.272 rumah, dan rusak beratnya 3.499 rumah. Yang rusak berat ini, pimpinan, itu ada desanya hilang, itu terbawa oleh dahsyatnya arus banjir bandang pada saat itu, sehingga ada 22 desa di Kabupaten Ilores itu memang harus kita relokasi, dan semua ini sudah kita laporkan kepada BNPB untuk dilakukan relokasi. Sebelum relokasi ini tentunya seperti yang disampaikan oleh Bapak Bupati yang lain, bahwa mungkin perlu segera kita bangun untuk hunian sementara. Karena untuk sementara di Kabupaten Ilores ini belum, walaupun datanya sudah kami kirimkan beberapa waktu yang lalu, dan untuk lokasi pembangunan sementara sudah kita sediakan. Ada yang milik aset daerah dan ada juga kita pinjam pakai dari masyarakat setempat. Kemudian pimpinan selanjutnya, untuk kerusakan jembatan yang tidak bisa difungsikan hari ini adalah 101 jembatan, yang terdiri dari 12 jembatan rangka baja, kemudian 12 jembatan komposit, dan sisanya adalah jembatan gantung yang selama ini dimanfaatkan oleh masyarakat Ilores ke sentra-sentra produksi, dan hari ini mereka tidak bisa menuju ke perkebunan ataupun pertanian mereka. Sebelum jembatan ini kita lakukan rehabilitasi dan rekonstruksi. Kemudian untuk jalan pimpinan, itu ada 54 ruas yang terdampak berat. Salah satunya kewenangan dari Kementerian PUDR. Terima kasih Bapak Menteri PU. Kemarin kita juga sudah dikunjungi oleh Dirjen Bina Marga, langsung melihat kondisi kerusakan di ruas jalan nasional mulai dari Aceh Tengah sampai dengan Aceh Tenggara. Itu sudah dicek kemarin. Kemudian selebihnya untuk jalan provinsi ini juga sedang ditangani oleh pihak provinsi, dan selebihnya lagi itu jalan kabupaten. Kemudian Bapak pimpinan yang kami hormati, menuju Kabupaten Ilores itu ada 4 jalur, Pak. Ada jalur yang dari Aceh Tenggara, kemudian dari Aceh Barat Daya dan Aceh Tengah, kemudian jalur dari Aceh Timur. Jalur yang saat ini baru kita tembus dengan kondisi yang sangat terbatas, yaitu jalur dari Aceh Tenggara ke Kabupaten Ilores dan jalur dari Aceh Barat Daya menuju Kabupaten Ilores. Sehingga kondisi ini masih belum normal, karena hanya baru bisa dilalui oleh kendaraan khusus roda garda 2, dan hanya dengan beban yang cukup terbatas. Sehingga Bapak pimpinan yang kami hormati, ketersediaan BBM kemudian LPG ini sangat terbatas di Kabupaten Ilores, walaupun secara berangsur pihak Pertamina dan sudah melakukan penrompingan ke Ilores dengan jumlah yang sangat terbatas. Kemudian selanjutnya kerusakan irigasi. Kerusakan irigasi di Ilores itu rusak berat ada 181 irigasi pimpinan. Itu yang rusak berat yang selama ini fungsinya adalah untuk menyalurkan sebagai sumber air
di daerah-daerah pertanian di seluruh Kabupaten Gaya Luas. Kemudian luas lahan yang rusak pimpinan itu 3.577. Ini mungkin sama halnya dengan disampaikan oleh Bupati Aceh Utara bahwa kita perlu segera ada penanganan khusus terhadap lahan pertanian kita. Karena yang 3.577 hektar ini lahannya tertimbun pimpinan, tertimbun oleh pasir 1 meter bahkan sampai 2 meter timbunan pasir. Sehingga tidak mungkin pasirnya kita geser, paling kita bisa merehabilitasi, merekonstruksi bagaimana caranya kondisi lahan yang saat ini bisa kita manfaatkan kembali untuk lahan pertanian. Barangkali nanti dalam waktu dekat ini kami akan menyampaikan proposal kepada Kementerian Pertanian, karena sebelum kita bisa menanam padi kembali, mungkin ada tanaman-tanaman khusus yang bisa kita tanam terlebih dahulu. Barangkali contohnya seperti jagung, atau barangkali juga bisa kacang tanah barangkali, sehingga bisa menjadi penghasilan masyarakat kita untuk penghasilan sementaranya sebelum mereka kembali ke fungsinya sebagai sawah. Kemudian untuk kerusakan PLTMH di Gaya Luas ada 15 PLTMH yang rusak berat dan hari ini tidak bisa difungsikan. Makanya sama halnya dengan kabupaten yang lain, Kabupaten Gaya Luas adalah kabupaten yang terjauh kalau menurut kami pimpinan. Pada saat itu listrik mati total dan jaringan putus total. Sehingga pasca 4 hari kejadian bencana, Gaya Luas belum terpantau oleh media. Kemudian terima kasih juga kepada media, ada Metro, TV One, dan Industri yang terus belakangan ini memberitakan tentang beratnya kondisi kerusakan di Kabupaten Gaya Luas. Kemudian untuk wilayah sungai pimpinan, Gaya Luas itu ada 4 das. Yang pertama das Alas, itu arahnya ke Aceh Tenggara dan Singkil serta Aceh Selatan. Kemudian das Tamiang. Jadi umumnya air yang terjadi genangan di Aceh Utara, kemudian terjadinya banjir di Aceh Tenggara dan Aceh Selatan, kemudian banjir yang terjadi yang dahsyat di Tamiang, itu semua adalah air kiriman dari Kabupaten Gaya Luas pimpinan. Karena Gaya Luas ini berada di tengah-tengah dan sebagai hulu dari beberapa kabupaten kota yang ada di seputaran Gaya Luas. Untuk itu barangkali pimpinan dalam kesempatan ini perlu saya sampaikan juga, mungkin ke depan perlu kita carikan bagaimana untuk penanganan khusus daerah hulu di Aceh. Apakah nanti dari untuk penghijauan, reboisasi dan lain sebagainya, atau barangkali perlu kita bangun embung yang besar, waduk yang besar untuk menampung air yang ketika terjadi banjir seperti beberapa waktu yang lalu. Sehingga air bisa kita amankan terlebih dahulu di daerah hulu, baru nanti kita kirim pelan-pelan ke Aceh Tamiang, sehingga ini tidak menimbulkan dampak yang seperti yang terjadi belakangan ini. Saya pikir ini perlu kajian khusus barangkali dari kementerian terkait untuk mengamankan daerah-daerah hilir. Karena saya pikir kalau Gaya Luas itu aman, insya seputaran Aceh ini akan aman. Terutama Tamiang, Aceh Tenggara, Aceh Selatan, termasuk Aceh Utara. Itu ada satu das yang menuju Aceh Utara yang bersumber dari Kabupaten Gaya Luas. Kemudian untuk air bersih ini ada 27 desa yang terdampak rusak berat. Ini pelan-pelan sudah kita lakukan perbaikan. Kemudian untuk sekolah pimpinan ada 27 sekolah yang rusak. Kemudian untuk fasilitas lainnya tentu seperti pesantren dan lain-lain ini banyak sekali, mungkin tidak saya sebutkan di sini karena data secara umum sudah kami sampaikan kepada pihak BNPB dan akan kami surati kembali kepada lembaga dan kementerian yang terkait tentunya. Kemudian pimpinan yang kami hormati serta hadirin peserta rapat, barangkali kami pemerintah daerah bukan hanya Gaya Luas tetapi pemerintah daerah di Aceh tentunya kami butuh kejelasan skema untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Bagi kami barangkali itu adalah hal yang sangat penting. Kalau persoalan urusan darurat kami pikir itu sudah clear. Artinya beras, logistik itu semua sudah bisa kita pastikan bahwa seluruh masyarakat Aceh pada hari ini untuk beras dan logistik ini kami pikir sudah aman. Karena banyaknya bantuan dari pihak pusat dan pihak provinsi yang mengalir ke daerah-daerah. Tetapi yang hari ini perlu kami perjelas barangkali sehingga kami juga dapat nanti membawa informasi ke daerah bagaimana kira-kira skema rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilakukan untuk kabupaten kota yang terdampak di seluruh provinsi Aceh ini pimpinan.
Kemudian untuk supaya fokus barangkali saran dari kami izin pimpinan, mungkin dari pihak lembaga dan kementerian perlu ada semacam pendampingan atau VIC Pak di kabupaten kota, sehingga nanti apa yang akan kami lakukan, sehingga kami lebih memudahkan untuk melakukan koordinasi dengan lembaga dan kementerian. Walaupun pihak BNPB barangkali dalam bencana ini merupakan leading sektornya, tetapi kami juga butuh perwakilan dari lembaga ataupun kementerian untuk membantu kami di daerah menjadi PIC. Jadi sehingga kami lebih memudahkan untuk berkoordinasi, sehingga penanganan darurat ini, penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi ke depan ini bisa lebih fokus kita laksanakan. Kemudian dalam kesempatan ini juga pimpinan perlu kami sampaikan bahwa untuk PLN sendiri itu dari 11 kecamatan di Kabupaten Gianyar masih ada 5 kecamatan lagi yang listriknya belum pernah hidup, masih padam. Itu semenjak kejadian banjir tanggal 26 Desember yang lalu. Jadi masih ada 5 kecamatan lagi yang listriknya belum hidup, masih padam. Jadi ini makanya kami juga ucapkan terima kasih kemarin kepada BNPB sudah mengirimkan 61 genset yang sudah kami sebarkan ke desa-desa yang saat ini masih gelap. Kemudian selanjutnya mengenai jaringan telepon dan internet, ini sebagian sudah pulih untuk di ibu kota kabupaten sudah pulih, tetapi ada beberapa kecamatan lagi kita masih menggunakan Starlink. Kemudian Bapak Ibu sekalian, barangkali demikian pimpinan yang saya sampaikan terkait dengan kondisi umum di Kabupaten Gianyar. Saya pikir permasalahan di Gianyar ini sama permasalahannya dengan kabupaten lain yang terdampak. Barangkali pimpinan kami butuh penjelasan barangkali kira-kira bagaimana skema untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Barangkali ada beberapa kawan-kawan bupati dan wali kota yang menyampaikan dulu surat pernyataan tidak mampu. Sebenarnya yang ketidakmampuan kami mungkin di rehabilitasi dan rekonstruksi. Ini jelas kami tidak mampu Bapak Pimpinan. Kalau kami hanya menangani darurat, mengirimkan beras, logistik, bantuan ke daerah-daerah, terisolir, ini kami pikir tidak ada persoalan. Karena kami bisa dibantu oleh TNI, Polri, dan batalion yang ada di daerah kami. Tetapi yang tidak mampu menurut kami adalah kami jelas tidak mampu merehabilitasi dan merekonstruksi kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana banjir bandang di Aceh. Itu mungkin pimpinan sedikit dari kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.